Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat YIN Langsa, kembali lagi dalam acara Humas Menyapa edisi 2 di tahun 2022. Kali ini yang menjadi narasumber kita yaitu Bapak Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, yaitu Bapak Dr. Muhammad Suhaili Sufyan LCMA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kali ini saya beserta dengan Bapak Wakil Rektor akan membahas tentang persiapan kuliah tatap muka. Kita mulai aja Pak ya? Ya, silakan. Pertanyaan pertama yaitu kapan sih Pak kuliah tatap muka itu resmi dimulai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pertanyaan yang pertama, pertanyaan yang sangat susah dijawab ya, karena semua orang berharap bahwa perkuliahan tatap muka itu bisa segera dimulai ya. Akan tetapi hal ini sangat tergantung dengan perkembangan dari penyebaran COVID-19 itu sendiri. Nah, sementara secara regulasinya kita masih berpegang kepada edaran Dirjen Pendis yang terkait dengan PTM pada semester ganjil 21-22, di mana untuk luar Jawa dan Bali itu bisa untuk menerapkan perkuliahan tatap muka maksimal 50% dari kapasitas yang ada, dengan syarat mendapatkan izin dari Satgas Covid. Nah, sementara alhamdulillah perkembangan di Kota Langsa ini menggembirakan ya. Sudah hampir 2 bulan kita zero yang positif COVID. Kita berharap bahwa ke depan juga akan seperti ini. Mudah-mudahan semester genap itu bisa kita mulai pertemuan tatap muka. Kalaupun tidak memungkinkan, berarti kita akan tetap melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Terbatas ya, Pak ya, atau yang disingkat dengan PTM, PTM ya. Terus Pak, apa sih yang harus dipersiapkan untuk kuliah offline jika dimulai? Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama terkait kesiapan dari sarana dan prasarana ya. Misalnya kebiasaan perkuliahan dengan kapasitas ruang perkuliahan dengan sekian person, jadi harus disesuaikan dengan keadaan kebiasaan baru ya. Mungkin ada penyesuaian ruang perkuliahan, kemudian penyiapan perangkat kesehatan di lingkungan kampus, kemudian juga persiapan mahasiswa, kan banyak yang masih di kampung ini. Iya. Ini persiapan kosnya, untuk yang sosialnya bagaimana, itu perlu dipersiapkan lebih awal. Nah, kemudian dari segi kesiapan dosen, materi, ini kan model pembelajaran masa depan memang dia saya lihat akan hibrid ya, blended learning, bahwa akan tetap menggunakan model tatap muka dan dia akan daring juga menjadi suatu opsi dalam perkuliahan masa depan. Apalagi dengan implementasi MBKM itu memberikan keleluasan untuk proses pembelajaran yang berlaku. Berarti ada kemungkinan untuk daring kembali Pak di semester yang akan datang? Daring itu sudah menjadi model pembelajaran masa depan ya. Kita tidak bisa menghindari itu, karena salah satu bentuk kebebasan atau kemerdekaan dalam proses pembelajaran adalah termasuk memilih untuk daring ataupun luring gitu ya. Walaupun nanti tatap muka, tapi memang daring itu tetap diperbolehkan ya.
Kemudian dari segi perangkat untuk kesiapan sistem akademik kita sudah siap karena kita memiliki perangkat e-learning yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar baik secara daring ataupun luring. Berarti daring itu termasuk sistem pembelajaran yang mendukung MBKM ya Pak? Iya. Merdeka Belajar Kampus Merdeka ya Pak ya? Iya. Lalu kemudian adakah aturan atau regulasi yang terbaru dari IAIN Langsa untuk mahasiswa terkait kuliah tatap muka? Iya, untuk perkuliahan tatap muka kita kan untuk semester genap tahun 2021-2022 itu akan dimulai pada 7 Maret. 7 Maret Pak? Ya, insya Allah 7 Maret itu akan kita mulai. Sekarang kan masih pada tahapan pengisian nilai ya, untuk semester ganjil yang lalu. Nah, kita juga sedang berkoordinasi dengan pusat, dengan kementerian bagaimana untuk menghadapi semester genap. Biasanya sebelum awal semester itu akan diadakan rapat koordinasi seluruh perguruan tinggi keagamaan Islam untuk menyambut semester yang akan datang gitu ya. Untuk sementara kita masih wait and see, mungkin dalam 2 minggu lagi ketika sudah ada regulasi kita akan mengeluarkan edaran rektor sebagaimana yang kita keluarkan pada semester yang lalu sebelum memulai semester ganjil ya. Nah, jadi semua turunan itu dan perubahan-perubahan sangat mungkin terjadi dan kita berharap bahwa keinginan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan tatap muka itu bisa terrealisasi, ya. Dan kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kehidupan kita bisa normal kembali. Gitu. Iya. Banyak mahasiswa yang merindukan kuliah tatap muka ya Pak ya? Sebenarnya bukan cuma mahasiswa ya, mahasiswa. Ini mungkin saya cerita sedikit keluh kesah mahasiswa ya. Dan keluh kesah kita dalam proses menghadapi pandemi ini yang perubahan-perubahannya cukup signifikan dan begitu cepat ya. Pertama ketika ada perubahan dari tatap muka ke daring, kita menghadapi yang pertama sistem. Ya, yang biasanya kita menggunakan syakat yang biasa, kita alihkan ke sistem yang e-learning. Nah, pengalihan sistem itu memerlukan waktu dan kesiapan. Kita mungkin tidak memikirkan bahwa yang pertama pemenuhan kuota. Itu jadi persoalan pertama. Ketika kuota sudah terpenuhi, ternyata jaringan tidak terpenuhi, ya kan? Kemudian kesiapan mahasiswa, kesiapan dosen, kemudian menyiapkan materi pembelajaran yang sesuai dengan e-learning, kemudian perubahan attitude, kemudian perubahan kebiasaan yang biasanya kita biasa bertransaksi dalam akademik itu secara tatap muka, tapi ini beralih ke online. Nah, kemudian misalnya sidang yang biasanya langsung itu berubah ke online. Kemudian KPM juga yang dari biasanya kawan-kawan turun ke masyarakat secara langsung, ini juga beralih ke online dan output yang sesuai dengan yang diharapkan. Ini banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Makanya perubahan ini adalah sebagai sebuah tuntutan dari proses pembelajaran dan itu memunculkan sebuah model baru kegiatan pembelajaran yang ada di tempat kita. Dan mahasiswa juga harus bisa menyesuaikan dengan perubahan ini gitu ya Pak? Iya, mahasiswa juga harus menyesuaikan diri karena kan kita tidak mungkin tidak mengikuti perkembangan zaman ya. Nah, kemudian dari segi mahasiswa juga mereka juga kewalahan sebenarnya. Dosen juga kewalahan karena ketika tatap muka itu misalnya satu orang bertanya itu bisa untuk mengcover satu kelas. Kadang-kadang ketika Vicon itu tidak bisa nyambung semua orang bisa tatap muka, dia akan mengirimkan pertanyaan secara personal. Itu harus dijawab. Ya. Kadang-kadang ketika tidak tuntas ketika perkuliahan mungkin harus jawab melalui WA dan sebagainya. Dan itu juga sebenarnya menambah pekerjaan ya. Kemudian penjelasan juga mungkin tidak sejelas ketika dia jelaskan ketika tatap muka. Makanya model pembelajaran blended dengan tatap muka dan daring itu mungkin dipadukan ya.
supaya lebih efektif dalam proses pembelajaran. Jadi ada kalanya mungkin harus tatap muka, ada kalanya dia mungkin bisa daring. Kemudian kita juga ada mata kuliah praktikum yang kita benarkan untuk dilakukan secara luring, dan itu yang mata kuliah yang memang harus dilakukan secara tatap muka gitu. Kembali ke persiapan kuliah tatap muka nanti, Pak, apakah vaksin itu nanti akan menjadi syarat utama bagi mahasiswa yang ingin melakukan kuliah tatap muka? Apakah akan diwajibkan vaksin? Saya ingin menjawab, hari segini belum vaksin, apa kata dunia gitu. Ya kan? Hari segini belum vaksin. Karena vaksin bukan hal yang lanjut lagi ya, Pak? Iya, maksudnya hari segini belum vaksin, apa kata dunia gitu kan. Orang sudah mungkin siap-siap ke booster, kemudian anak-anak yang usianya anak tingkat sekolah dasar sudah mulai vaksin. Masa anak kuliah belum vaksin, ya kan? Kemudian kita juga masif di kampus dengan melakukan vaksinasi massal, baik yang kita adakan di auditorium saya terbuka, kemudian kerjasama dengan puskesmas terdekat, kemudian kerjasama dengan TNI, Polri, bahkan dengan BIN juga mengadakan vaksinasi. Berarti ada kemungkinan vaksin atau sertifikat vaksin mahasiswa itu menjadi syarat utama? Iya, kalau tatap muka kan kita kan lembaga pemerintahan ya, berarti segala regulasi itu harus mengikuti regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi proses perkuliahan tatap muka itu harus menjamin bahwa kesehatan itu merupakan prioritas. Baik Pak, bagaimana pelayanan akademik nih bagi mahasiswa yang belum kuliah tatap muka? Nah, pelayanan akademik juga berkembang ya. Kalau dulu pelayanan akademiknya mungkin orang ngurus surat-surat itu harus langsung ke perkuliahan. Semenjak pandemi ini semua sudah berlangsung secara online. Ya, mereka mengurus keperluan surat menyurat itu sudah mixed mode ya. Ya, mungkin ada yang nggak bisa secara online, harus offline, tapi hampir semua urusan administrasi itu bisa diselesaikan secara online dengan baik itu menggunakan siakat ataupun dengan secara konvensional misalkan mengirim email ya. Bahkan untuk kalau yang surat-surat yang terkait dengan akademik itu bisa langsung melalui aplikasi siakat mahasiswa untuk mengunduhnya. Cuma ya kadang-kadang di aplikasi sudah bisa, printnya tidak ada. Itu juga terjadi kendala, jadi masalah ya. Bahkan dalam surat menyurat kita juga sudah mulai membudayakan e-signature ya, tanda tangan elektronik. Jadi semua surat-surat itu sudah bisa dibuatkan tanda tangan elektronik, kemudian yang link dengan situs resmi kita yang bisa dicek keaslian surat tersebut. Jadi ini bukan jadi persoalan, cuma tinggal kawan-kawan memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memudahkan dari proses pembelajaran, proses administrasi akademik, dan kita juga menggunakan siakat itu sebagai one gate administration. Jadi semua administrasi akademik itu melalui siakat itu. Nah, dan itu juga merupakan basis data kita untuk pelaporan-pelaporan yang diperlukan, baik pelaporan emis ataupun beredikti. Ada hal lain Pak yang mau disampaikan yang mungkin lupa saya tanyakan? Saya berharap bahwa adik-adik mahasiswa tetap semangat ya. Apapun perkembangan, apapun keadaan yang terjadi, menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita. Kemudian apapun tantangan yang ada itu adalah sebagai sebuah cobaan, dan orang yang bijak itu adalah orang yang bisa untuk menyelesaikan segala persoalan dan tantangan yang ada dengan berpikir secara jernih, kemudian berpikir secara bijak bahwa perkuliahan itu harus selesai tepat waktu. Ya. Itu yang paling utama ya Pak. Itu yang paling utama. Ya, kendala apapun yang terjadi jangan sempat membuat kita memperlambat durasi penyelesaian perkuliahan, karena itu banyak hal lagi yang perlu dilakukan setelah S1. S1 ini kan masih menjadi gerbang ya. Masih ada S2, masih ada S3, masih ada gerbang pekerjaan yang harus dilalui oleh adik-adik mahasiswa ya. Apapun persoalannya,
bisa dibicarakan dengan penasihat akademik, dengan prodi, dengan fakultas. Jangan tanggung sendiri beban yang ada, ya, karena Anda juga punya orang tua, punya penasihat akademik, punya prodi yang bisa untuk berdiskusi dengan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan kita juga akan memfasilitasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh mahasiswa. Jadi tetap semangat, selesai kuliah tepat waktu ya. Itu harapan dari Bapak Wakil Rektor. Ya, amin. Yang paling utama ialah siap kuliah tepat waktu. Amin. Jadi adik-adik, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih Bapak Wakil Rektor sudah sama-sama. singgah dan mampir di acara Humas Menyapa. Sama-sama. Saat ini adik-adik, sebagai informasi, IAIN Langsa sedang menerima pembukaan mahasiswa baru melalui jalur SPAN PTKIN, yaitu pengisian dan verifikasi PDSS, yaitu pada tanggal 7 sampai 28 Februari 2022 dan pendaftaran tanggal 4 sampai dengan 31 Maret 2022. Informasi lebih lanjutnya dapat Anda klik di www.span-ptkin.ac.id or www.um-ptkin.ac.id atau di www.pmb.yainlangsa.ac.id. Saya Khairul Husna, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Humas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.